Bisa kayak Agung beasiswa dari SIA gitu. Kenapa Agung tuh harus kerja di KBRI apa kurang ya honor untuk kerja di sini? Emang berapa gaji di sana? Kalau mengabdi kita tuh seperti podcastnya sebelumnya Meliatika. Jadi gitu nanti kan Masih puasa dah nih? masih lah kita di sini sekarang. Ya mas jam 7 ya masih 2,5 jam lagi lah berbuka puasa. Kita puasa Wah, dua setengah buka jam jam lagi. 20 Setengah. ya 24.5 buka puasa sini lama. Kami udah selesai terawih dah, Gung. Selisih berapa jam, Gung, dari sana sini? Sebenarnya kita selisih cuma 1 jam Ah, selisih beda sebelum. Jadi kalau sananya di Indonesia jam jam 8 kita di sini jam 7 malam. Cuman eh, karena di sini 4 musim, jadi dia kalau pas musim semi ke musim panas nih, jadi maghribnya lebih lama gitu, subuhnya cepat. Tapi kalau musim dingin, musim winter itu lebih enak kalau subuhnya tuh bisa jam 7 sampai jam 8 pagi subuhnya, nanti maghribnya jam 5 sore. oh gitu. Nah, kalau seandainya kita bulan puasa di musim dingin mungkin sedap tuh jam 8 kami baru imsak gitu kan, jam 8 pagi gitu. Nanti jam nanti jam Berarti, 5 sore kami udah maghrib oh kan. iya iya iya. Berarti besar pahala kalian puasa di sana tuh, Gung. Lama soalnya kan? Tergantung menjalani ya tuh kalau 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 puasa ya insya Allah ya. Tapi ini lumayan nih lumayan nih daripada kita beberapa tahun yang lalu lah pas di bulan Juni Juli itu kan musim panas tuh. Nah Heeh. itu tuh kita buka puasa jam setengah 10 malam. Mm. Jadi itu lebih lebih sulit lagi tuh daripada yang sekarang. Sekarang lebih maju sedikit lah 2 jam sebelumnya. Sekarang Oh gitu. jam 1 baru selesai terawih, nanti kita imsak jam 3, jam subuh, sholat subuh jam 3, jadi tak tidur lagi, jadi buka puasa, sholat terawih, ya habis sholat terawih langsung sahur lagi. Jadi Iya. sebenarnya kita masih kenyang kan, masih kenyang buka puasa, tapi udah sahur lagi kan. Susah lagi. Jam 3 pagi baru subuh, dah, Iya iya dan betul. nahan lagi kan. Iya. Jadi apa kesibukan sekarang, Gung? Kalau kesibukan ya masih ya kita kerja di KBRI kan, masih walaupun sekarang gara-gara COVID kita work from home WFH, masuk sehari masuk di rumah lagi itu masuk kayak gitu aja selang-seling gitulah, karena kita di sini masih di Nur Sultan ini sendiri di Kazakhstan kita masih zona merah, Oh. yang masih zona, karena kemarin sempat udah enggak zona merah ya biasalah kan di mana-mana sekarang di Indonesia maupun di Eropa, di Asia semua kita juga sama kondisinya kan, balik Iya. lagi ke makin banyak lagi apanya COVID-nya. Aku dengar juga di Asia jadi sekarang makin banyak juga Iya, kan positif COVID. makin banyak. Sekarang di Siak udah zona merah juga. Udah. Sana kalau prokes dia tuh sama enggak dengan sini? Broadcast gimana? Prokes. Ya, sama-sama. Kita di sini malah lebih ketat, Gi. Jadi Oh, lebih warga ketat. sini untung tak sebanyak Indonesia ya sebenarnya. Oh, Karena gitu. warganya tak banyak, jadi bisa mudah gimana bahasanya? Disiplinnya bisa lah diatur. Wah, ini aja pun enggak juga semuanya disiplin, tapi lebih baik lah kita mending lah gitu. Jadi kayak mall itu Sabtu atau Minggu itu tutup gitu misalkan. Oh, Jadi Senin sampai Jumat buka, tapi itu pun sampai jam 8 atau apa gitu. Jadi dia punya standar restoran gitu harus buka ya. sampai jam 9 atau jam 10 malam itu udah
maksimal gitu. Nanti jam 11.15 udah tutup semua, jadi udah hening aja jalan gitu kan. Iya. Jadi cuman orang boleh ya di luar di taman boleh gitu. Boleh. Tapi untuk yang mengantisipasi apalagi bulan puasa nih orang banyak reservasi restoran, kafe, buka bersama. Nah itu tuh dia cut tuh nanti pasti di situ banyak orang nanti ya. Iya betul. Jadi dia lebih disiplin. Cuman walaupun kayak gitu ada juga yang masih tidak mematuhi juga pasti. Tapi ya kita sendiri sih yang harus hati-hati ya. Iya. Jadi ini udah berapa lama sih di Kazakhstan, Agung? Ini saya di sini mulai 9 Februari 2015. Udah Masuk dan 6 tahun lah. masuk dan 6 tahun ya? Cukup lama ya. Jadi pasti banyak hal-hal yang mengesankan di situ tuh, Gon. Coba ceritakan sedikit apa hal yang sangat mengesankan jauh dari keluarga tuh. 6 tahun di sini ya. Ini yang paling parah nih gara-gara si Covid nih kita. Jadi udah 2 tahun nggak balik dari terakhir pulang awal 2019. Sekarang udah 2 tahun lebih nggak pulang nih gara-gara si Covid nih. Jadi yang pertama yang paling mengesankan ya, kita cerita mengesankan ini di Kazakhstan pastinya adalah yang tak ada di Indonesia, yang ada di Siak pokoknya, yaitu salju. Nah itu hal yang paling mengesankan bagi semua orang Indonesia lah, kalau ke Eropa atau ke negara Asia lainnya yang punya 4 musim winter itu. Pas sampai sini Februari itu pas lagi dingin-dinginnya minus. Di sini ini kota Nur Sultan ini dulu Astana namanya, ganti nama kan. Terus kota paling dingin kedua di dunia tuh. Nah, kota ya. Jadi itu kita sampai di sini tuh minus 30. Kulkas aja minus 20 gitu. Di sini minus 30. Beku. Jadi kita nih yang orang yang kena panasnya Siak tuh macam mana, sampai di sini kita kena beku kan, wah luar biasa. Tapi untuk seminggu pertama, sebulan lah, itu luar biasa kan, main salju ya kan, mandi salju gitu kan. Terus masuk dah 2-3 bulan kok tak hilang salju nih, dah bosan dah gitu kan. Kok turun terus aja, karena kita susah mau keluar gitu kalau udah musim dingin. Nah, buang sampah keluar aja pakai jaket dulu, repot pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai tutup kepala, nak buang sampah aja ya gitu kan. Jadi repot kan, dan lama di sini musim dingin tuh 6 bulan, dari mulai Oktober sampai bulan April. Ini udah lumayan nih, ini angin-angin aja. Ini 10 derajat sekarang, 10 sampai 20 derajat ya kayak gitu. Karena perubahan musim semi kan, semi kan. Jadi nanti ini Juni Juli baru musim panas, Agustus, September nanti musim gugur lagi, September musim gugur, Oktober salju lagi ya, lah. Itu malas kayak gitu. Jadi iyalah awal mulai pasti salju lah kan. Jadi di sana waktu sebelum Covid sering Agung keluar main-main gitu kan? Iyalah. Ya. Pasti kita. Berarti ada jumpa orang rumahku situ nak? Apa? Ada jumpa orang rumahku di situ? Ada sih, yang mana satu dulu. Dayana apa kabarnya, Gung? Dayana udah pulang kampung nah. Pulang kampung? Cerita lagi. Udah takhir lagi ya? Akhir lagi dah. Kemarin kita sempat kan mengundang KBRI mengundang Dayana kan, lagi hits kan juga. Nah, KBRI biar diplomasi kebudayaan kita juga nih, biar Kazakhstan mengenal Indonesia mengenal Kazakhstan lebih jauh kan, makanya kita undang berapa kali Dayana kan untuk join dengan beberapa kegiatan budaya kan, juga YouTube KBRI juga gitu. Oh, tapi sekarang udah tak ada lagi ya? Terakhir pamitan tuh dia katanya pulang kampung, dah tak ada lagi. Pulang kampung. Ya. Jadi, Gong, ini kan kemarin kan aku kan podcast Sitika juga kan? Ya. Nah, ini kan aku udah lihat. Seru kan? Jadi kan melanjut. Aku kan dia siswanya sama seperti Tika gitu kan?
Iya, iya. Dan kata Tika kan gara-gara Agung dia udah cepat tamat gitu kan. Motivasi. Iya. Dia itu Agung du- apa ya? Jadi tuh ceritanya tuh, jadi ya, ya seperti bilang Tika tuh, dia tuh udah nantilah, aku nantilah. Terus aku bilang, ngapain nanti? Aku bilang, ayolah sekarang kita maju gitu kan. Terus Ah, dia tanya kan, emang abang siap? Kata dia kan, siap aku ayo lah kita maju gitu kan. Ngapain kita tunda-tunda gitu kan, biar cepat selesai pula. Nanti kita cepat berkarya, entah pulang ke Siak kita cari kerja kita, terus ya ngabdi lah kita kan orang-orang yang dapat beasiswa dari pemerintah nih saya bilang gitu kan. ah. Terus saya bilang kan, oke lah kalau abang siap oke kita itu emang abang siap uangnya. Kalau uang aku tak siap dong kataku kan nanti lah kita lihat kataku. Terus kan, kalau masalah waktu itu emang kere betul kan udahlah tapi yang penting kita punya niat dulu nih bilang. Betul. Niat dulu nih kita. Ya udahlah itu akhirnya berangkatlah kami berdua yang lain masih belum waktu itu Ade sama Ira masih ambil cuti Ambil kayaknya cuti. nantilah jadi kami sama Tika lah ini yang berdua pertama lulus waktu itu. Jadi pas pertama lulus kan Agung sempat ngabdi di Siak kan? Ya, iyalah pasti kami balik dulu. Balik. Pasti balik, Balik. ngadap. Itu sampai awal mulanya ke KBRI ini seperti apa tuh? Apakah ada tesnya, ada pengumumannya atau rekrutmen kayak mana tuh, Gung? Ya, waktu itu dapat infonya dari kawan-kawan yang dari senior. Senior tuh dulu sudah ada di Zimbabwe dulu. Dia sudah berangkat dulu senior isi Yogyakarta nih alumni. Dia udah di KBRI yang ada di Zimbabwe di Afrika. Terus dia kasih tahu kamu kerja apa, Gung? Waktu itu aku lagi honorer di Dinas Kebudayaan. Dinas Nah, Pendidikan Kebudayaan. Terus kerja di honorer nih Mas. Oh ya kamu mau nggak kira-kira kerja di KBRI ada lowongan nih. Masukin aja lowongannya ke Kemlu. Masukin lamaran ke Kemlu gitu. Itu kerja apa? Aku tak tahu kerja di KBRI itu aku tahunya orang PNS gitu. Nggak tahu bisa juga kayak orang yang non PNS gitu. Ternyata bisa masukkan lamaran. Ya udah aku coba-coba aja masukkan lamaran ke sana sesuai dengan arahan dari senior tadi. Ya udah terus lumayan lama tuh masukin itu awal 2014 kayaknya ya terus aku baru dipanggil tuh udah mau akhir-akhir 2014 tuh dipanggil Agustusan lah Agustus September gitu dapatlah dipanggil Kemlu tuh lulus administrasi katanya oke sekarang ke Jakarta aku tuh mau ke Jakarta tuh aku tanya dulu sama almarhum Bang Minji dulu tanya Bang Minji kan ini aku harus ke sana. Aku takutnya nih macam PNS nih, tes PNS nih. Nanti aku sampai sana aku udah penat-penat, habis tiket kan bolak-balik kita jauh dari Pekanbaru Jakarta, bukan bolak-balik. Tak tak pasti gitu maksudnya. Paling yang diterima cuman ini, alah, udahlah. Terus diyakinkan lah kan coba dulu gitu mana tahu. Ini ya udah tes sampai 3 kali tes tertulis. Besok aku balik lagi ke Pekanbaru. Habis itu di email lagi seminggu depan kamu ada tes lagi lolos tes komputer balik lagi ke Jakarta tes lagi komputer tes lagi psikotes udah habis itu balik lagi dipanggil lah ke terakhir dia bilang kamu akan kita kasih ke suatu negara tapi tes wawancara dulu tes wawancara itu udah sampai tes wawancara dia kasih tahu lah negaranya waktu itu zaman dulu kami tidak boleh pilih negara tapi kalau yang sekarang katanya boleh pilih negara yang jadi boleh pilih tapi pun tergantung perwakilan tergantung KBRI-nya dia mau terima kita atau tidak gitu dia mau lihat CV kita juga kan lihat hasil tes kita oh oke lah kayak boleh gitu bisa tapi kalau enggak dia bisa jadi waiting list kita menunggu lagi gitu tapi kebetulan aku diminta di Kazakhstan itu aku pertama kali dibilang tuh lucu tuh dia bilang kamu ditaruh di Astana kamu tahu kota Astana nggak tahu saya nggak tahu kota Astana mana nih Astana nih terus Kazakhstan ya, saya pernah dengar Kazakhstan. Saya bilang, oke, kalau kamu setuju boleh berpikir 24 jam, kata dia. Terus aku bilang, berpikir 24 jam, aku udah bolak-balik 3-4 kali ngabis tiket, terus aku berpikir lagi untuk menolak apa tidak gitu kan. Aku terima lah, aku bilang gitu kan. Terus tak ada lagi dah bilang kan. Terus oke, aku terima. Untuk yang penting aku waktu itu
pengalaman untuk waktu itu biar aku bisa mengembangkan diri, bisa kita bisa berkarya terus gitu. Ilmu yang kita dapat nih kita bisa promosiin lah budaya kita khususnya Betul. Melayu kan. Walaupun kita diajarkan di Jogja untuk ngajar semua seni budaya di Indonesia gitu. Tapi ini loh Gong, ada nggak perasaan atau keinginan nih kan, Agung kan kuliahnya dibiayai gitu kan, di beasiswa. Ada nggak beban moral tuh harus mengabdi di tempat yang dikasih beasiswa kan, misal kayak Agung beasiswa dari SIA gitu. Kenapa Agung tuh harus kerja di KBRI, apa kurang ya honor untuk kerja di sini? Emang berapa gaji di sana? Kalau mengabdi kita tuh seperti podcastnya sebelumnya Meliatika. Jadi gitu nanti kan kita sebelum aku tamat SMK ya Batu Tualang nih. Ini Tualang. Terus, jadi aku nggak langsung kuliah, nggak langsung terima beasiswa. 2 tahun aku menganggur tuh bolak-balik Perawang Siak. Sebelum kuliah nih, ini sebelum kalau bercerita mengabdi nih ya, belum aku kuliah aku udah bolak-balik Tualang Siak nih, buat nari nih, mau diajak sama Bang Paul Lantai 2 Resto sama Bang Miji almarhum, tuh udah diajak lah nari bolak-balik tuh. Kita ngabdi sampai kita Parade Tari menang terus itu kan. Terus dapatlah beasiswa akhirnya, pergilah ke Jogja, balik lagi lah kita kan 2012 aku balik lagi ke Siak, terus kita berdua mencoba lah sama Tika waktu baru pertama lulus. 1 tahun sebelum kita jadi honorer itu masih enggak jelas tuh, setahun enggak jelas tuh 2012 2013 tuh. Itu kita cuman ya ngikut aja lah kalau ada acara di Siak kita berpartisipasi, kita ikut di situ, jadi mau kita di belakang layar, mau jadi koreografer ataupun kita ikut sendiri menari. Kita berusaha lah, nggak mau namanya apa ya, Siak itu udah banyak berjasa lah dari kami ibaratnya ya. Tidak bisa kita pungkiri itu. Kita pertanyaannya selalu bingung aja, kenapa ya? Kok kita udah dibiayai tapi kita tidak dibudidayakan. Alah, budidayakan itu kayak mana bahasanya, kayak kita tuh dibudidayakan. Gimana ya, banyak gitu. Kalau sana kami dikumpulkan gitu orang seni itu, misalkan nih rumah gedung pertunjukan nih kelola sama kalian nih di sini nih gitu misalkan. Nanti kalau ya kamu jadi bagian panggungnya, kamu lightingnya, kamu bagian sound ini, jadi kita tapi dipekerjakan oleh pemerintah secara resmi gitu loh, dan kita ditaruh di sini. Jadi sudah aturannya itu sudah sebelum kami pulang gitu ibaratnya. Ini anak-anak Jogja kan nanti pulang nih. Harusnya kami berpikir seperti itu kan. Tapi ternyata pas kami pulang tuh kayak, oh udah pulang. Oh ya udahlah. Jadi kayak, nah ya selamat lah kalau gitu. Jadi kan kayak, kok aneh ya gitu kan. Kayak, oh ya udah, kalian apa yang kalian bisa buatlah dulu untuk Siak. Iya kami buat sih, tapi maksudnya gimana ya, apalagi aku orang yang bukan orang asli Siak, maksudnya tidak punya rumah di Siak. Gimana aku mau nginap, gimana aku makan, kayak gitu. Terus itu hal yang sangat ragu-ragu, ngambang gitu. Mengabdi memang, cuma kami itu butuh tempat pekerjaan gitu kan, terus untuk meluangkan itu, tapi enggak. Terus ya akhirnya ya setelah kita setahun bolak-balik, akhirnya Siak memberikan tempat juga. Tika alhamdulillah dapat juga di pariwisata. Terus saya sama waktu itu Ade lulus juga, terus akhirnya kami di kebudayaan juga kan. Ya udah, terus di kebudayaan akhirnya bukan tidak layak bekerja di honorer ya, tahulah kan. Gajinya berarti ya? Apa? Gajinya berarti kebutuhan lebih besar ya? Masalahnya aku tuh bukan orang. Waktu itu sekitar 1 jutaan lah gaji cumannya. Tidak seperti sekarang mungkin. Ya kan, sekitaran itu. Bayangkan aku harus ke Perawang pakai motor, bensin, belum rantai putus tengah jalan ya kan. Ya kan. Terus dan lagi itu
sampai aku tuh berusaha cuman ya biar menutupi itu gitu kan. Event di Sia nggak juga terus-terus ada event kan, paling siap Ya, Ramadan siap gitu kan, Ramadan, parade tari, parade tari. udah gitu aja nya, nggak ada lagi. Paling yang baru-baru kemarin Tour de Sia yang baru-baru kan, itu pun kita enggak gitu Pak. Paling hebat MTQ kabupaten lah kita bikin tari massal gitu kan, itu udah hebat tuh, udah kan event yang nggak tiap bulan. Terus misalkan kita dapat sekali setahun nih uang gitu, terus kita untuk menutupi makan yang beberapa bulan berikutnya gitu kan. jadi jadi tuh sampai aku tuh hari Sabtu Minggu jadi dosen di Pekanbaru, jadi Senin sampai Jumat aku di honorer, sempat Jumatnya tuh 1 jam aku ngajar di SMK Kesehatan Alfat. Oh ya ya. Siap. Aku ngajar seni di situ, sorenya aku tancap gas ke Pekanbaru, aku ngajar hari Sabtu untuk jadi dosen di STSR, AKMR lah, AKMR. dulunya namanya. Terus hari Minggu aku singgah Perawang sebentar ketemu orang tua, sorenya balik lagi ke Siak, Senin aku masuk kerja lagi. Macam itu aku tiap hari. Tiap iman kerja itu ada, tapi ya alhamdulillah ya akhirnya ada apa namanya, ada yang nggak tahu kita tiba-tiba aku harus menjalankan sampai juga Ke di Kazakhstan. sini. Berarti perbandingan gajinya lumayan lah Agung kan sana dengan sini ya? Perbandingan gaji, kalau kita bahas gaji, perbandingannya memang beda jauh, tapi biaya hidup juga beda jauh. Jadi mungkin orang melihat kalau untuk kita bujangan tidak berkeluarga, aku rasa itu kita bisa save, itu nggak munafik, itu nggak ada ceritanya, pasti bisa save uang, save money itu pasti untuk orang yang bujangan. Tapi kalau udah berkeluarga itu udah berasa kayak kita di Indonesia kan sekarang jadi ya, karena kita ada biaya tambahan kan, nanti biaya anak, biaya sekolah dan semuanya mahal, karena di luar negeri itu memang gaji lebih besar UMR-nya daripada Indonesia, tapi biaya hidupnya pun sama mengikuti gajinya tadi tuh. Cuman Jadi gini kalau Gung. untuk Anggi kan udah nikah belum? Belum. Sebenarnya aku sosok bertanya aja tuh. Ya aku tahu itu. Tujuan kalian aku tahu gitu kan. Untuk kayak Gung. Anggi ini ya, itu pas tuh untuk kalau Pas, ya? untuk di sini tuh. Jadi gini aku tanya Gung. Seandainya suatu saat Agung tuh disuruh balik untuk kerja di Siak lagi, mau nggak? Atau tetap bertahan di sana? Kalau ada, aku balik pasti, karena aku juga nggak, maksudnya bukan pilihan utamaku untuk pergi ke luar negeri ini sebenarnya. Jadi aku apa ya, kalau ada di kampung halaman kenapa enggak gitu? Ya. Karena sesuatu hal yang bagiku tuh keluarga itu nomor satu ya. Jadi kalau dekat dengan keluarga, saudara, teman-teman itu kalau ada lebih baik gitu, Nggih. Jadi aku sebenarnya pergi ke luar negeri ini ada rasa kayak bahagia, tapi sedih juga, tapi kesal juga gitu. Jadi aku tuh bahagia karena aku tuh bisa mendapatkan yang maksudnya bisa sedikit mengubah hidupku gitu, bahagia gitu. Dan aku punya banyak pengalaman dengan adanya bekerja di luar ini dan bertemu banyak orang-orang hebat juga gitu. Nah, sedihnya tuh yaitu jauh dari keluarga tadi, Nggih. Nah, kita jauh kali, tiketnya luar biasa mahalnya, kita harus memikirkan itu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama orang tua, kita susah nak datang kan. Betul. Tapi ya kesalnya itu tadi. Kesalnya yaitu tadi, kenapa kami harus pergi gitu. Kenapa kami harus pergi gitu loh. Kalau perbandingan Gung, pertama di sana tuh kan otomatis bahasa itu kan bahasa Inggris itu kan. Apa Gung bisa bahasa Inggris loh? Bahasa Inggris aku tuh nggak se-advance. Kita orang-orang Indonesia yang apalagi yang anak-anak tahun 90-an itu pastilah belajar sekolahnya tak begitu advance lah dengan bahasa Inggris. Jadi aku boleh belajar pun bentar. Halo. Jadi aku pun mulai belajar pun tuh di sini sambil jalan gitu. Alhamdulillah Jadi bisa. walaupun ya, karena memang kalau belajar
belajar sambil ada orangnya langsung, mau tak mau pasti ngomong kan, mau tak mau pasti ngomong gitu. Salah pun kita subjek predikat objeknya, salah pun kita kata-katanya, tapi kita harus ngomong gitu. Kebetulan di sini pun bahasa Inggris nggak begitu dilakukan, Gi. Di sini orang menggunakan bahasa Rusia. Bahasa Rusia resmi, tapi bahasa Oh, resminya bahasa Kazakh, cuman bahasa sehari-harinya bahasa Rusia gitu. Jadi aku jadi pun jadi belajar bisa bahasa bahasa Rusia di Rusia. sini. Bahasa Rusia bisa. Sikit-sikit lah. Coba Kita cuman biar bahasa. coba bilang jangan lupa subscribe catatan Anggi gitu. Pakai bahasa Rusia tapi. Nyezabel, subscribe nih apa ya? Saya bilang nih. Nyezabel, subscribe catatan si Anggi. Si, tak Da pakai pazalsta, spasiba. tak pakai si, Anggi aja. Oh, Anggi aja, catatan Anggi ya. Berarti, Gong, perbandingan signifikan tuh antara keseharian di Kazakhstan dengan di Siak itu apa yang sangat menonjol gitu, Gong? Antara di sana tuh Muslim ya kebanyakan ya. 70% Muslim. Cuman mereka negara Islam sekuler ya. Jadi nggak diharuskan punya, maksudnya nggak harus kamu memeluk agama tuh kayak di Indonesia. Benar-benar taat gitu, harus belajar, ada tempat belajarnya. Di sini nggak boleh orang bebas gitu belajar gitu. Oh, di sekolah, di kuliah itu nggak ada pelajaran agama. Agama apapun, nggak Islam aja. Jadi kalau mau belajar agama Islam di masjid gitu. Oh, Dan mereka kan pecahan Uni Soviet, jadi kan masih ada akar-akar Sovietnya kan. Dan mereka memang dulunya tidak dibikin Soviet itu, tak ada lah agama itu, semuanya itu tidak ada yang ya tidak beragama lah ibarat. Cuman sekarang kan sudah mulai lagi mereka semenjak mereka sudah jadi suatu negara sendiri, mereka sudah kembali lagi menjadi negaranya yang dulu, yang mayoritas Muslim, dan mereka belajar nih. Sekarang gencar-gencarnya mereka belajar, yang muda-muda juga banyak ke masjid belajar. Udah mulai banyak yang pakai jilbab. Dulu susah nyarinya karena dilarang kadang. Kadang ada yang katanya, beberapa kawan-kawan yang aku tanya kenapa nggak susah. Karena kalau kerja di sini pakai jilbab nanti disangkanya kita macam-macam, kita nggak boleh masuk. Oh no, pakai jilbab tidak boleh masuk. Bahkan kita izin sholat sebentar aja, misalkan izin sholat nih sholat zuhur gitu, habis lagi kerja izin sholat zuhur terus nak marah gitu. Jadi kita harus, kalau tempat kerja ya kerja, tempat belajar ya belajar, kalau mau ibadah di masjid gitu. oke. Ini Gong, aku minta ini kan udah last minute nih kita nih. Udah hampir 30 menit tak terasa kan? Nah, jadi ya aku minta satu kata lah untuk motivasi atau apa untuk adik-adik kita yang di sini atau kawan-kawan subscriber channel apa catatan Anggi subscriber untuk motivasi lah gitu dari Agung yang anak tualang yang mengabdi di Kazakhstan untuk Indonesia gitu kan, kata-kata motivasi lah. Apa yang pertama terima kasih dulu lah buat Anggi nih yang udah Sip. mengundang ke saya nih di subscribe catatan Anggi nih. Terima kasih sekali. Sayang, wait sayang. Bapak ini Pak. Oke. Mama. Anak. Aku datang. Mana dong? Ya. Mirip orang Kazakhstan ya? Udah jadi orang Kazakhstan? Iya, lahir di sini, lahir di Kazakhstan. Oh. Halo Om. Oh. Hai. Halo. Ya. Halo. Mbak pakai apa? Pakai bahasa sininya gimana nak? Privet. Oke. Jadi, ya playground, oke? Sebentar ya. In the house. Ya, Papa in the house. Oke, itu Omnya in the house. Oke. Ya, sana dulu sama Om. Oke, Papa mau kerja sebentar. Oke, bye-bye. Close the door, please. Oke. Oke, bye.
Jadi, Gong, anak kau pakai bahasa Melayu bisa nak? Belum pandai lah dia bahasa Melayu, bahasa bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja campur bahasa Inggris dia. Jadi kita di rumah ngajarkan dia bahasa Indonesia. Dia harus bisa bahasa Indonesia karena kita tuh orang Indonesia. Betul, Gitu. betul. Tapi dia di sekolahnya di kindergartennya bahasa Inggris. Oh. Jadi dia sempat dulu bingung bahasa dia. Dia bahasa Indonesia di rumah bapak mama, di sekolah bahasa Inggris, kawan-kawannya bahasa Rusia. Jadi yang mana satu nih? Jadi dia tuh suka bingung dia bahasa tuh. Betul. Oke, balik tadi catatan motivasi tadi Anggi. Motivasi. Wah, pertama saya minta makasih betul nih sama Anggi nih buat semua abang-abang krunya catatan Anggi yang udah ada di sana. Terima kasih. Kalau motivasi sendiri buat anak-anak muda, buat semua yang nonton, yang subscribernya catatan Anggi, kita apa ya? Bilangnya, saya juga belum, maksudnya orang-orang yang lebih baik gitu ya, maksudnya kita juga sama-sama belajar. Jadi yang paling penting tuh bertawakal itu pasti ya, bekerja, bermimpi, berusaha, berdoa gitu, itu pasti harus gitu. Jangan menyerah lah dari suatu usaha apapun yang kita ingin lakukan gitu. Kembali lagi kuncinya yang seperti sebelumnya Tika bilang, tekun itu memang harus gitu. Apapun yang kita lakukan harus tekun, harus selalu dipush gitu, dipaksa walaupun itu susah gitu. Nggak ada hal yang nggak mungkin gitu, pasti bisa gitu. Cuman tergantung kita aja bisa nggak ya, tergantung kita aja mendorong diri kita itu mampu melewati itu gitu. Susahnya itu pasti susah kalau melakukan hal sesuatu yang kita pikir ini susah ya gitu. Tapi saya nggak bisa mengungkapkan bagaimana ya. Sampai saya pun kesini saya pikir ini hasil kerja keras yang luar biasa menurut saya sendiri ya, seperti saya bilang sama Anggi. Saya pikir saya mendapatkan ke Kazakhstan ini bukan suatu hal yang keberuntungan, bukan hal yang hoki, tapi mungkin Allah sudah jelaskan di tempat ini. Cuman prosesnya seperti ini gitu. Aku harus bekerja, ngajar di SMK, ngajar di dosen lagi, bolak-balik 3 kota setiap minggunya. Mungkin ini jawaban dari tekunnya tadi gitu loh. Jadi itu yang aku bilang, semua orang pasti punya jalannya, semua orang pasti punya cara suksesnya sendirilah gitu. Kita nggak bisa menentukan rezeki orang juga gitu. Karena rezeki nggak pernah ketukar kan Gi. Jadi walaupun kayak gini, aku rindu pulang pasti. Aku pengen ngabdi ke Siak pasti. Aku maksudnya nggak pengen juga lama-lama. Kalau bisa jangan lama-lama juga di sini. Pengen gabung juga di sana waktu kita dulu, waktu kita gimana lagi happy-happynya bersama Tasik Semenai dan komunitas tong sampah dulunya, kita berkolaborasi bersama ya kan, bikin kegiatan, bikin masa jaya kita lah antara Tasik Semenai dan KTS waktu itu kan. Dan sampai sekarang pun orang-orangnya aku lihat sukses semua gitu. Orang-orang yang ada di kelompok-kelompok itu gitu. Aku tetap kepo-kepo kan, kepo dengan Instagram masing-masing gitu kan, walaupun ya kumpulnya KTS cuman pas ulang tahun, aku tahunya itu aja kan. Terus komunitas ulang tahun. Ya, terus aku tahu tuh. Jadi ya maksudnya organisasi anak muda kayak gitu tuh, kalau kita dulu kan masanya kayak gitu jayanya, mungkin anak-anak sekarang juga harusnya bisa lah membangun Siak itu, mengembangkan kota Siak tercinta kita ini, Kabupaten Siak lah, lebih baik lagi gitu. Oke, sip Gong. Mungkin lain waktu kita akan zoom dengan kawan-kawan di negara lain lah, ya kan? Yalah, banyak kan? Andre di Lisbon. Iya, si Fede, lain lah. Vera. Oke, pokok salam ya sama keluarga di sana. Salam sama Presiden Kazakhstan. Sampaikan salam sama Menteri Dalam Negeri itu. Pokoknya salam sama semua ya. Oke, Bang. Assalamualaikum. Oke.
Terima kasih, Nge. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.